Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kenal semuanya. Saya Tira Tania, SPD MPD. Saya merupakan dosen pendidikan kewarganegaraan di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Video ini merupakan video diseminasi dari hasil penelitian yang sudah saya dan juga tim saya lakukan, yang mana beberapa waktu lalu melalui kesempatan hibah dana dari DIPA, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, kami berkesempatan untuk melakukan penelitian mengenai peningkatan kesadaran karakter kewarganegaraan mahasiswa melalui pengembangan ataupun juga pemanfaatan e-modul dan pembelajaran berbasis civic engagement di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Penelitian ini didasari dari temuan-temuan kami dalam perkuliahan kewarganegaraan, yang mana seringkali kami menemukan mahasiswa yang masih kebingungan atau ragu mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk dipelajari di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi seni. Beberapa dari mereka pun masih ragu dan juga kebingungan terkait bagaimana mengaitkan antara nilai-nilai kewarganegaraan dengan praktik berkesenian dan juga pengembangan kebudayaan mereka. Dan pada akhirnya, berangkat dari permasalahan ini, kami berinisiatif untuk menganalisis lebih lanjut apa penyebab-penyebab terjadinya keraguan-raguan tersebut dan apa solusi yang dapat kami tawarkan sebagai dosen mata kuliah wajib di perguruan tinggi seni, khususnya di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Setelah kami berdiskusi, berbincang bersama koordinator mata kuliah dan juga rekan selama dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kami pun juga melakukan riset kepada mahasiswa secara langsung terkait kendala-kendala mereka dalam memahami nilai-nilai kewarganegaraan dalam praktik berkesenian dan pengembangan kebudayaan. Dan kami dapat menyimpulkan bahwasannya beberapa faktor penyebabnya adalah diantaranya yang pertama, yaitu kurangnya bahan ajar atau modul-modul yang sekiranya memang membahas terkait bagaimana nilai-nilai karakter yang bisa dikaitkan dalam kategorisasi ataupun juga di lingkup perguruan tinggi seni dan khususnya mahasiswa dengan prodi-prodi dalam kategori seni, budaya, dan juga humaniora. Buku ajar yang mereka miliki hari ini itu masih sangat terlalu umum sehingga mereka masih seringkali kebingungan untuk mengaitkan antara nilai-nilai kewarganegaraan dengan praktik berkesenian dan pengembangan kebudayaan mereka. Selain itu, proses pembelajaran kewarganegaraan yang mungkin sebelum-sebelumnya cenderung sedikit monoton ataupun juga belum berbasis proyek, pada akhirnya ini memunculkan sebuah stigma di kalangan mahasiswa bahwasanya mata kuliah kewarganegaraan ini cenderung dengan hal-hal yang bersifat materi saja ataupun juga teoretik. Dan pada akhirnya mahasiswa makin kesulitan untuk mengaitkan atau mungkin menyadari urgensi mereka dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan sebagai basic ataupun juga penguatan nilai-nilai karakter kewarganegaraan mereka dan menjalankan peranan mereka nantinya sebagai seorang seniman ataupun juga pelaku budaya. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi hari ini oleh mahasiswa khususnya di perguruan tinggi seni terkait bagaimana mereka memahami urgensi pendidikan kewarganegaraan serta nilai-nilai karakter dalam praktik berkesenian mereka, pada akhirnya kami dosen pendidikan kewarganegaraan mata kuliah wajib di Institut Seni Indonesia Padang Panjang berinisiatif untuk mengembangkan sebuah e-modul yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Seni, yang mana kami berharap bahwasannya melalui bahan ajar yang memadai yang bisa memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, pemenuhan civic knowledge mahasiswa ini bisa pada akhirnya membangun sebuah pengetahuan mahasiswa yang baik untuk bisa nantinya mereka integrasikan melalui karya-karya mereka. Tidak hanya dalam hal civic knowledge melalui pengembangan e-modul, kami juga berupaya untuk mengembangkan civic skill mahasiswa melalui proyek kampanye sosial yang di dalam e-modul pun juga sudah terintegrasi bagaimana step-step pengerjaannya. Dalam prosesnya, kami menyebut ini sebagai pembelajaran berbasis civic engagement, yang mana civic engagement ini mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan sebuah proyek karya dengan adanya keterlibatan publik. Dalam prosesnya, mahasiswa juga terjun ke lapangan, ke masyarakat khususnya, untuk mewawancarai mereka terkait topik-topik ataupun tema-tema yang mereka pilih untuk mereka angkat nantinya dalam bentuk karya video-video kreatif seperti film pendek,
lalu video himbauan, lalu video tips and trick, bahkan video sosial eksperimen. Yang setelahnya, mahasiswa pun juga akan mempublikasikan video-videonya ini ataupun juga karya kreatifnya ini dalam suatu wadah Instagram yang telah kami sediakan yang bernama Smartizens. Smartizens ini merupakan singkatan dari Smart, Art, and Citizen. Kami berharap mahasiswa di perguruan tinggi seni tidak hanya kreatif, tapi juga memiliki nilai-nilai kewarganegaraan ataupun juga nilai-nilai karakter kewarganegaraan dalam dirinya, sehingga karya yang mereka hasilkan itu bisa mewakili ataupun juga mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kondisi-kondisi di masyarakat hari ini. Mereka dapat menyuarakannya melalui karya yang dapat diterima oleh masyarakat. Akhir kata, melalui penelitian ini kami berharap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dipandang sebagai sebuah mata kuliah yang sifatnya normatif, tetapi mata kuliah yang juga bisa beriringan dengan praktik-praktik berkesenian dan pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan untuk itu, kami di sini menghadirkan beberapa kompilasi video-video terbaik dari karya mahasiswa-mahasiswa kami di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Untuk itu, selamat menyaksikan dan semoga ini menjadi bahan rujukan juga bagi Bapak Ibu dosen mata kuliah umum di perguruan tinggi seni lainnya untuk mungkin bisa lebih dikembangkan lagi atau mungkin lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga tidak kita temukan lagi mahasiswa yang mungkin kebingungan antara pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi seni dan bagaimana mereka mengaitkannya dalam praktik berkesenian mereka. Akhir kata, terima kasih dan selamat menyaksikan video-video berikut. Raka. Ngapain kau? Mau kemana? Ah, bukan urusan kau.
Sampai kapan kau gitu? Artinya dulu aku dengan kau ya. Kadang sesuatu yang hilang itu gak selalu buruk kok. Bisa jadi Tuhan cuma mau ganti dengan yang lebih baik aja. Namanya hidup gak akan selalu mulus. Kadang nyasar, jatuh. Tapi tiap kita balik lagi ke arahnya, pasti ada aja jalannya. Kau pasti masih bisa bangkit kan? Selagi jalannya masih ke arahnya, dunia ini cuma sementara kok. Semoga nanti kita bisa pulang dengan senyum, bukan nyesal, karena kita udah berusaha sebaik mungkin untuknya. Dulu aku lari, bukan karena lemah, tapi karena dunia terlalu sunyi untuk didengar. Aku salah, aku membunuh diriku perlahan, dengan senyap dan senyum palsu. Tapi kini aku tahu, hidup bukan tentang bersih dari luka, tapi tentang berani menatapnya tanpa lari. Dan dalam sunyi yang kutakuti dulu, kutemukan pulang, bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Jadi di masa remaja nih orang-orang suka terbawa arus, masih labil mereka, apalagi di masa remaja mereka. Waktu mereka ditawari barang sesuatu gitu, rasa keinginan mereka tuh tinggi, penasaran gitu. Termasuk narkoba gitu. Jadi kalau kita kenal seorang pecandu atau pemakai, kita nih nggak harus menjauhi juga, tapi kita harus rangkul karena mereka nih juga bukan hanya pelaku tapi juga korban gitu. Bisa kita bawa ke pusat rehabilitasi, kita ajak keluar bareng biar dia bisa terlepas dari kecanduan-kecanduannya itu. Jadi bagi kawan-kawan semua, terutama remaja tuh, janganlah kita mendekati narkoba, karena kali mencoba itulah awal dari kehancuran. Biasakanlah untuk bergaul, keluar, dan bersosialisasi, karena rasa keinginan untuk memakai itu biasanya muncul waktu kita sendirian gitu. Jadi hindari waktu-waktu yang membuat kita sendiri. Jadi bagi teman-teman semua, fokuslah pada cita-cita dan isi kegiatan kalian dengan kegiatan positif. Integritas bukan sekedar kata, tapi fondasi bangsa yang kuat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merusaknya. Masa depan ada di tangan kita, generasi muda. Dunia profesional tak selalu seindah teori. Untuk setiap jalan pintas, ada harga yang harus dibayar. Seleksi yang harusnya transparan, terus dimanipulasi. Aman aja. Saat integritas hancur, yang tersisa hanya rantai patah.
Saat integritasmu dipertanyakan dan usahamu tak dihargai, apalagi yang bisa dipercaya? KKN ya, secara konsep kan tahu sama tahu itu kita kayak gini ya, ibaratnya secara konseptual, ah udahlah biarin aja, nanti bakalan ini juga kok, bakalan reda juga kok. Itu kan salah satu faktor yang sebenarnya membuat gimana ya, membuat kecenderungan terhadap masyarakat itu sendiri supaya jadi tidak lebih aktif gitu kan. Jadi itu sangat berdampak sekali itu. Kasus korupsi dan kolusi nepotisme ini saya sejauh ini tidak tahu banyak, cuman yang sering saya temui itu mungkin di media sosial saya sering menemukan penyalahgunaan dana atau pungutan liar lainnya. Peran seorang tenaga pendidikan terhadap isu kolusi, korupsi dan nepotisme itu ada beberapa. Saya simpulkan jadi 3 poin. Yang pertama adalah menjadi teladan integritas, karena tenaga pengajar harus menjadikan dirinya sebagai contoh teladan untuk siswa, siswi, dan mahasiswa. Dan kedua adalah transparansi. Sebagai tenaga pendidikan kita harus terbuka dengan semua hal yang sudah dipertanggungjawabkan kepada tenaga pendidik. Mau itu dari bantuan sosial, kemanusiaan, dan lain-lainnya. Itu kita harus tahu kemana arahnya dan kemana dana itu diperuntukkan untuk siapa. Jadi kita harus tahu. Yang selanjutnya adalah menerapkan budaya anti korupsi. Pastinya sadar dan peka terhadap lingkungan pasti ya. Gimana kita ngelihat situasi sekitar, gimana kita lihat orang-orang di sekitar kita, terus aktif report, aktif melapor, sama mungkin gabung secara komunitas-komunitas di kampus gitu. Jadi lebih banyak ikatan komunikasi, relawan dan segala macamnya gitu. Mendengar tentang transparansi dana yang tidak ada, contohnya mungkin penggalangan dananya yang kayak pungutan liar atau penggelapan dana atau penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh suatu organisasi tersebut. Dan untuk cara menanganinya ya kita mesti melaporkan ke pihak berwenang, dan untuk pencegahan mungkin saya bisa mengatakan untuk kita melakukan bersosialisasi terhadap mahasiswa agar menciptakan integritas bersama. Ya. Harapan saya sebagai orang yang akan turun langsung kepada masyarakat yaitu adalah orang yang teridentifikasi sebagai kolusi, korupsi, dan nepotisme itu dapat ditindaklanjuti. Dan jangan ada sebuah campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalamnya. Semoga untuk kasus-kasus KKN selanjutnya ini lebih transparansi ya gitu. Jadi lebih terbuka, jadi masyarakat bisa tahu, masyarakat ini bisa mencakup seluruhnya, mau itu dari kecil maupun sampai besar, dari mahasiswa maupun dari murid dan segala macamnya itu tertangkap gitu. Jadi maksudnya tertangkap secara ilmu gitu. Jadi lebih sadar.
Pernah gak sih kalian tiba-tiba dijauhin oleh orang tanpa alasan? Itu rasanya sakit banget. Kadang bikin kita mikir, apa aku ada salah? Atau emang aku kurang baik buat mereka? Dari situlah pelan-pelan pikiran kita menjadi kosong, hati pun kosong, dan kesehatan mental kita pun terganggu. Tapi seringkali kita lupa, gak semua luka bisa kelihatan. Ada orang yang masih di luar itu senyum, tapi di dalamnya itu hancur. Maka, dukungan psikososial itu sangat penting. Karena bukan cuma soal ngasih nasihat, tapi hadir dan mau mendengarkan dan gak mau ngejudge. Kadang yang dibutuhkan itu bukan kalimat sabar ya, tapi seseorang yang bilang, aku ngerti kok, aku ada di sini buat kamu. Dukungan kayak gini bisa datang dari teman, keluarga, guru, ataupun dari orang lain, orang yang baru kita kenal juga. Jadi kalau kalian ngelihat ada teman yang muram, pendiam, dan kurang semangat, kalian samperin deh, karena mereka itu lagi butuh kamu untuk menanyakan apa kabar dia. Dan buat kamu yang lagi ngerasa dikucilkan, gak sendirian kok. Di dunia ini sangat luas banget, dan selalu ada orang yang bakal menerima kamu apa adanya. Bang, gimana nih tanggapan Abang mengenai isu kesehatan mental dan dukungan psikososial? Menurut saya, untuk dukungan kesehatan mental itu sangat dipentingkan untuk saat ini ya. Apalagi di era digital ini, di mana ancaman untuk kesehatan mental itu udah bisa terjadi di mana-mana, melalui media sosial dan lain-lainnya kan. Dampak kesehatan mental ini sebenarnya juga terasa sih, udah sangat terasa di berbagai lapisan masyarakat. Para pekerja yang kerjanya lembur gitu kan, itu kan pasti kena mental mereka gitu. Para orang tua di rumah tangga gitu kan, perlu dukungan kesehatan mental. Namun ada sih yang perlu dikeluhkan dari isu kesehatan mental ini. Misal nih, seseorang punya kesehatan mental, yang mana mereka ini harusnya bicarakan sama orang lain gitu kan, bicara sama orang yang bisa menanganinya, namun mereka memilih untuk diam, karena beberapa stereotip di masyarakat kita yang menganggap kalau orang yang berbicara ke orang lain mengenai kesehatan mentalnya itu bisa aja dicap gila, dicap alay gitu kan. Itu yang bermasalah di masyarakat kita saat sekarang ini. Sebenarnya orang-orang ini perlu ditemani, perlu didengarkan, perlu dirangkul gitu. Orang-orang ini perlu diberikan dukungan psikososial untuk dirinya gitu, untuk menangani kesehatan mentalnya. Saya kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan tentang pendapat saya gitu. Baik, kalau harapan Abang untuk kedepannya mengenai isu ini bagaimana ya? Harapan ya. Kalau harapan sih, ya itu tadi. Orang-orang ini, mulai dari kita lah, kita mesti mendukung orang-orang ini. Bukan malah meninggalkan mereka dengan kesehatan mental mereka yang berlarut dengan diri mereka sendiri gitu. Pokoknya mereka ini harus didukung lah, agar agar mereka jadi lebih baik gitu. Pokoknya semuanya harus didukung gitu dari mereka. Baik, terima kasih banyak ya Bang. Ya.